Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 1. Perkenalkan, saya Tolib SPDI, guru sejarah kebudayaan Islam DMI Nurul Falah Pagadungan, Kecamatan Jamilan, Kabupaten Serang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 1 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di MI Nurul Falah Pagadungan, Kecamatan Jamilan, Kabupaten Serang. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 5 semester 1 dengan materi pokok upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah pada bidang agama. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak pagi hari ini? Baik. Sudah berdoa belum? Belum. KM, silakan pimpin doa dulu. Berarti yang sakit satu orang ya. Semuanya alhamdulillah ya. Sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, silakan kalian rapikan bangkunya dan mejanya, takut belum rapi. Setelah itu, silakan kalian lihat di bawah kolong meja kalian ada sampah enggak. Silakan dicek dulu, silakan. Silakan dicek. Masih semangat? Apa udah semangat belum ini? Semangat belum? Nomor amat ya. Sebelum kita belajar supaya tambah semangat, kita tepuk semangat dulu. Silakan berdiri, kita bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Semester kemarin waktu kalian kelas 4 semester terakhir, masih ingat gak materi tentang apa?
Tiga. Tiga. Adanya penggunaan kreatif yang berjumlah 10 orang. Empat. Dalam surat ayat 30. Oke, karena kalian masih ingat tentang materi selanjutnya, materi kemarin atau materi waktu kita kelas 4. Nah, kita berarti kan sekarang kita lanjutkan lagi ke materi hari ini, yaitu materi kelas 5 semester 1 ya. Materi hari ini adalah upaya yang dilakukan atau bab 1, upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Materi pokok yang dibahas pada pertemuan pertama ini, jadi ada 4 materi pokok, yaitu tentang pembinaan bidang agama, sosial, ekonomi, dan pertahanan. Tapi yang dibahas pada pertemuan hari ini hanya membahas tentang pembinaan di bidang agama. Kompetensi dasar KD dan IPK yang harus kalian ketahui dan harus kalian kuasai. Yang pertama adalah KD-nya adalah menghargai 1.1, menghargai nilai positif dari upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah, menjalankan sikap cinta damai sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah, menganalisis upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah, mengkomunikasikan hasil analisis tentang upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Itu adalah KD atau kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada pertemuan hari ini. Adapun indikator pencapaian, yang pertama adalah 1.1, menghargai nilai positif dari upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah, menerima nilai positif dari upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah, menjalankan sikap cinta damai sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Kemudian 3.11, menganalisis upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah pada bidang agama. 3.12, menemukan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah pada bidang agama. Menyimpulkan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah pada bidang agama. Kemudian 4.1.1, mempresentasikan. Kalian harus untuk mengetahui untuk keterampilannya, kalian harus mampu mempresentasikan hasil diskusi hari ini tentang apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah pada bidang agama. Yang kedua, kalian harus mampu membuat peta konsep tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah pada bidang agama. Itu adalah kompetensi dasar IPK. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah, kemudian hari ini ya, yang pertama adalah menganalisis upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah pada bidang agama, menemukan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam masyarakat Madinah pada bidang agama, kemudian menyimpulkan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah pada bidang agama. Yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi, ya, hasil diskusi tentang upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah pada bidang agama. Yang terakhir adalah kalian harus mampu membuat peta konsep hasil diskusi tentang upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada masyarakat Madinah, ya, pada bidang agama. Itulah KD, indikator sama tujuan pembelajaran hari ini. Nah, supaya lebih jelasnya, Bapak akan nanti memutarkan video pembelajaran hari ini, dan sebelum Bapak memutarkan video pembelajarannya, kita bentuk kelompok dulu ya. Karena ini ada kita belajarnya berdasarkan kelompok-kelompok. Kita bentuk ya, kelompok 1 dari sini ya, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3. Kelompok sudah kita bentuk, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang nanti tolong nanti akan Bapak memutarkan sebuah video pembelajaran
Tolong kalian catat dari materi yang disampaikan pada video tersebut. Nanti kenapa dicatat? Karena setelah dicatat kalian akan berdiskusi untuk membuat peta konsep. Berdiskusi, mempresentasikannya ke depan, kemudian dibuatlah peta konsep. Oke? Siap ya? Ya? Oke. Silakan simak baik-baik ya videonya. Jangan ngobrol, jangan ribut. Kalau ada hal-hal yang penting di dalam video tersebut, tolong dicatat oleh semuanya, bukan hanya per kelompok, tapi semua yang mencatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan masih semangat. Hari ini nanti kita akan belajar mapel SKI kelas 5 semester 1 tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Baik, sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang pembinaan Nabi Muhammad SAW terhadap masyarakat Madinah. Upaya pembinaan Nabi Muhammad SAW terhadap masyarakat Madinah. Yang pertama adalah pembinaan dalam bidang agama. Pembinaan dalam bidang agama ini adalah Nabi Muhammad SAW membangun tempat ibadah sebagai pusat aktivitas bagi kaum muhajirin dan ansor, yaitu apa? Yaitu membangun masjid. Setelah Masjid Nabawi selesai dibangun oleh Rasulullah, Nabi Muhammad ini menggunakan Masjid Nabawi untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, masjid sebagai pusat peribadatan. Yang kedua, masjid sebagai pusat perencanaan kegiatan masyarakat. Yang ketiga, masjid sebagai pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad. Dan yang keempat adalah masjid sebagai tempat mengadili perkara-perkara yang diselesaikan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama adalah pembinaan bidang agama Nabi Muhammad, yaitu membangun masjid. Nabi Muhammad membangun masjid. Jadi pada saat Nabi Muhammad datang ke Madinah membangun masjid. Nah, di situ ada keterangannya, Nabi Muhammad SAW membangun masjid untuk tempat beribadah, bukan hanya tempat ibadah sholat, namun juga ibadah lainnya. Nah, ibadah lainnya. Lanjut ya. Nah, ibadah lainnya itu ada 7 ibadah yang lain. Di situ ada, pertama adalah membangun masjid untuk sebagai tempat bertemu. Ya, silakan dicatat ya, dicatat materi yang pentingnya, dicatat itu semua. Karena catatan itu akan kalian jadikan hasil diskusi kalian. Kalau kalian nggak punya catatan, kalian nggak bisa diskusi. Silakan dicatat poin-poinnya saja, tidak usah semuanya. Poin-poin yang penting mana? Kalian catat. Tidak harus semua. Kalau semua banyak. Poin-poinnya saja. Jadi poinnya membangun masjid ada berapa tadi? Ada 8. Pertama adalah untuk tempat ibadah. Kedua ada untuk tempat pertemuan. Itu ada. Garis besarnya saja ya, garis besarnya saja 1, 2, 3 biar cepat. Ya, tulis semuanya, tulis.
Nanti digabungkan, didiskusikan, digabungkan dengan materi yang kalian temukan. Ada tadi video sama materi ini. Selesai belum? Belum. Supaya kalian memahami video yang disampaikan dan materi pada PowerPoint tadi, supaya lebih memahami lagi yang disampaikan tadi, Bapak memberikan kesempatan kalian untuk berdiskusi, mendiskusikan. Cuma ada yang harus ditambahkan dari diskusi kalian hari ini adalah kalian harus bisa menyebutkan atau membandingkan antara kegunaan masjid zaman Nabi Muhammad yang tadi disampaikan di video pembelajaran dan di PowerPoint dengan kehidupan sehari-hari atau fungsi masjid zaman sekarang. Kalian diskusikan, cari jawabannya. Ini jawabannya tadi, ini jawabannya mana? Kalau masih kurang, kalian gunakan buku paket yang sudah disediakan untuk menambahkan materi yang disampaikan pada video pembelajaran dan PowerPoint tadi. Silakan gunakan buku paket dan kalian amati dalam lingkungan kalian kira-kira fungsi masjid zaman sekarang dengan fungsi masjid pada zaman Nabi Muhammad sama atau tidak. Ya, sama atau tidak. Nanti kalian buat dua perbedaan antara fungsi masjid zaman Nabi Muhammad dengan fungsi masjid zaman sekarang. Bisa dipahami? Bisa? Oke, silakan berdiskusi. Satukan dulu dalam satu kertas. Siapa ketuanya yang bagian nulisnya? Ya, kemudian ditulis jawaban yang tadi itu dikasihkan untuk soal ini, jawabannya ini. Kemudian dalam kehidupan masyarakat kita atau kehidupan kita, masjid itu untuk apa ya? Tulis ini. Nah, semuanya boleh memberikan pendapat ke ketua. Ini contoh fungsi masjid ini A, ini B. Nah, kamu tinggal ketuanya menulis. Ya. Itu ya. Jadi ketuanya menulis dari hasil pendapat teman-teman kelompoknya. Kemudian disampaikan contoh pertemuan masjid di dalam kehidupan masyarakat kita, satu adalah untuk apa. Nah, sampaikan ke ketua biar ketua yang merangkum semua itu dalam satu buku saja ya. Karena ini adalah tugas kelompok. Siap? Nanti ya, semua Bapak. Nah, Bapak nanti akan melakukan penilaian kelompok. Silakan dimulai. Siapa ketuanya? Ketuanya siapa? Ya udah, silakan. Sudah mulai catat? Mulai? Ya, silakan. Disesuaikan dengan yang kalian catat tadi di video, digabungkan dengan PowerPoint. Ya, sudah ada di PowerPoint-nya. Jadi kalau di buku, kalaupun itu hanya untuk melengkapi saja. Kalau memang tadi sudah lengkap, nggak usah dilengkapi lagi. Tapi kalau kurang dilengkapi ya. Ya, silakan. Kemudian untuk yang kehidupan sehari-hari sudah ketemu fungsi masjid? Sudah, kalau sudah ketemu sampaikan ke ketuanya ya. Sampaikan ke ketuanya apa saja fungsi masjid pada zaman sekarang dengan fungsi masjid pada zaman Nabi Muhammad. Kelompok ini ketuanya siapa? Ya, sudah mulai dipindahkan? Ya, sudah. Jadi antara fungsi masjid zaman Nabi Muhammad tadi kan sudah kita singgung ya di video dan PowerPoint ya. Di buku juga ada sebagian, tapi lebih bagus itu yang data di situ yang ada di PowerPoint ya. Yang nanti kamu catat. Nah, kalau fungsi masjid pada zaman sekarang sudah ada. Nah, kalau nanti boleh nanya ke teman kelompok yang lain, bertanya ini jawaban kira-kira fungsi masjid kira-kira apa? Pasti masukkan ke ketuanya ya. Karena ini adalah kerja kelompok bukan satu orang, kerja kelompok. Kalau sudah ketemu jawabannya dikasihkan ya, seperti itu ya. Gimana ini sudah mulai dicatat? Sudah ada antara perbedaan dengan antara masjid pada zaman Nabi Muhammad dengan fungsi masjid pada zaman sekarang. Kira-kira perbedaan atau tidak ya? Oke. Silakan dilanjutkan ya. Diskusinya sampai selesai. Setelah selesai diskusinya, kalau kalian ngomong sudah selesai diskusinya, nanti Bapak
akan membagikan karton untuk membuat peta konsep. Silakan dikonsep aja dulu itunya, jawabannya dulu ya, cari dulu baru kita bukti. Ini nanya nih, nanya ke sini ini kunci tempat ya, nanya komunikasi, jangan pada masing-masing. Ya, kunci zaman sekarang kita tanya dulu, yang mana kira-kira? Kunci zaman sekarang, tanya ke temennya. Ngomong, yang lainnya jangan diam, pasti sampaikan temuan kalian. Kenapa? Berapa aja? Ini kan ada kelompok banyak kan nih, satu kelompoknya nih. Terus ini masukannya apa? Ini dengan apa? Nanti semuanya gabungin. Tanya satu-satu. Ya? Iya, yang lain juga sama kelompok lain tanya satu-satu anggotanya, biar anggotanya bisa memberikan jawaban. Ya? Dan tanya satu-satu ke temennya coba. Ya, tanya satu-satu ke temennya. Ya, tanya satu-satu ke temennya. Jawabannya apa? Tulis jawabannya apa? Silakan dikasih jawaban-jawabannya sudah. Tanya. Sudah selesai belum diskusinya? Sudah. Selesai. Silakan masing-masing kelompok untuk masing-masing perwakilan kelompok untuk mengambil alat di belakang kalian. Di situ ada alatnya. Satu orang aja. Silakan ambil. Jika ada karton, gunting dan ambil satu orang aja, semuanya diambil satu paket, satu paket. Nah, semuanya diambil satu paket, semuanya diambil ya. Ya. Kemudian silahkan mulai dibikin peta konsep. Tahu peta konsep? Ya, table atau mau terserah peta konsepnya mau bikin seperti apa sebagusnya ya. Oke? Karena ada hadiahnya yang nanti yang hasil karyanya paling bagus Bapak kasih yang bonusnya dua, yang nilainya masih atau kurang bagus dapat hadiah satu ya. Ini hadiahnya ya, silakan kalian berlomba-lomba bikin sebagus-bagusnya. Oke ya. Silakan dibikin polanya dulu. Di polanya terserah kamu mau pakai pola kotak, apa pola buah, apa pola bunga, terserah sebagus-bagusnya. Ya. Ya, semuanya sama. Yang tiga itu digunakan untuk membuat semua yang dibutuhkan kamu. Apa? Membuat polanya, membuat garis-garisnya. Ya. Membuat pola, membuat garis, bikin sebagus mungkin. Gimana ini? Sudah mulai? Sudah mulai? Ya, silakan lanjutkan ya. Lanjutkan lagi biar bikin yang bagus pada konsepnya. Ya. Ya, silakan dimulai dan sudah dituliskan. Ya. Yang lain bantuin dong, yang lainnya bantuin apa tuh bantuin tulisin. Itu masih ada. Ini dari hampir selesai ini. Ya, terusin. Ya, potong-potong lagi, gabungin. Judulnya jangan lupa ya, judul kalau bisa pakai kelompok. Kelompok 3 berarti disusun oleh kelompok 3. Tulis nama-namanya di bawahnya, ya. Kelompok 3 biar bagus. Ya, hasilnya. Sudah belum? Kalau sudah, sisa potongan tadi buang dulu ke tempat sampah ya. Silakan buang dulu ke tempat sampah sisanya ya. Buang ke tempat sampah ya, sisanya silakan. Ya, supaya ingat kebersihan kan ya. Kebersihan adalah bagian dari iman.
Ya. Kita mulai menempel ya hasil buatan kalian atau hasil keterampilan kalian. Kita mulai yang sudah dulu. Yang pertama yang sudah dari kelompok berapa? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Ya, kelompok 3 dulu yang sudah selesai duluan silakan ditempel. Ya, silakan mulai ditempel. Nyambung, boleh nyambung ya, nyambung. Ya, itu yang nempelnya nyambung, boleh satu orang, dua orang, jangan satu orang aja biar cepat. Yang belum selesai, selesaikan dulu. Kelompok 2 juga silakan, boleh kalau sudah. Silakan yang sudah tempel. Ayo kelompok 1, mana kelompok 1 ini belum kelompok 1? Kelompok 1 silakan. Jangan ini kita punya. Ya, terakhir selesai ya. Ya, kelompok 3 sudah selesai. Tepuk tangan. Kelompok 2 ada belum? Belum. Ini lagi. Nah, silakan lanjutkan. Sebar ingat, bisanya buang tempat sampah ya, bisanya ya. Bisanya buang tempat sampah bisanya. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil keterampilan atau hasil diskusi tadi yang berbentuk peta konsep yang di depan, cukup diwakili 1 atau 2 orang anggota atau ketuanya saya yang ke depan. Silakan kelompok 3 dulu ya untuk ke depan.
Di atas presentasinya. Kelompok terakhir, kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat wajib lima waktu. Saya menjadi kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas presentasi kalian ya. Semuanya bagus-bagus semua. Jadi Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Yatsrib adalah yang pertama adalah beliau berupaya untuk membina masyarakat Madinah pada waktu itu. Salah satunya adalah membina dalam bidang agama. Beliau pertama datang ke Madinah adalah mendirikan apa? Mendirikan masjid. Apa namanya? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi pada waktu itu digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk beberapa atau untuk berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah yang kalian sampaikan tadi, sudah ada beberapa yang disampaikan. Yang pertama adalah untuk beribadah atau sholat. Yang kedua adalah untuk sarana atau tempat musyawarah antara penduduk Muhajirin dan penduduk Ansor. Yang ketiga adalah untuk tempat pengobatan masyarakat pada waktu itu. Yang kelima adalah untuk sarana pertemuan antara penduduk Yatsrib pada waktu itu. Tempat pertemuannya adalah di masjid. Kemudian selain untuk pertemuan, masjid digunakan pada waktu itu adalah untuk tempat pengobatan. Selain itu, bagaimana kalau fungsi masjid pada zaman sekarang, pada kehidupan kita sehari-hari? Ada beberapa macam. Sama apa beda kira-kira fungsinya? Hampir-hampir sama ya, tapi ada sedikit perbedaan. Mungkin salah satunya perbedaan dalam masjid kita adalah kalau masjid kita biasanya pakai acara seperti PHBI, peringatan Isra Mi'raj maupun Maulid Nabi. Yang lainnya seperti musyawarah masyarakat juga hampir mirip, hampir sama dengan yang di Madinah. Itulah pertemuan pada materi kali ini. Dan kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, yaitu salah satunya adalah membangun masjid. Untuk apa masjidnya? Untuk tempat ibadah. Untuk apa tadi? Untuk kegiatan musyawarah penduduk Yatsrib atau penduduk kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian untuk apa lagi? Untuk tempat beribadah yang lainnya seperti kegiatan sholat sunnah, kemudian mengaji, kemudian ada kegiatan tausiah, ceramah agama dan sebagainya digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Itu penggunaan atau fungsi atau pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Oke. Nah, untuk materi hari ini sudah selesai. Untuk mengukur pengetahuan kalian, siapkan pulpen. Bapak akan membagikan soal post test ya. Ditulis namanya, kemudian diisi. Tulis namanya. Ya, tulis namanya. Materi hari ini sudah selesai, alhamdulillah ya. Oke.
sudah selesai. Tadi sudah proses, sudah Bapak periksa, sudah nilainya bagus ya. Alhamdulillah, tepuk tangan. Sudah yang kita inginkan. Oke. Hasil peta konsep pada pertemuan kali ini. Nah, kita lihat sama-sama siapa yang paling bagus di antara ini. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Lihat. Dan yang paling, Bapak bukan hanya lihat bagusnya, tapi juga yang paling cepat dalam nempel. Nah, berarti untuk yang paling bagus dan yang paling cepat menempel hasil keterampilan kalian jatuh pada kelompok tiga. Oke, ini hadiahnya ada 2. Silakan ketuanya untuk ambil ke depan hadiah. Ya, hadiahnya dapat 2. Ini hadiahnya adalah bingkisan di dalamnya ya, nanti dibukanya di rumah. Ya. Untuk yang ranking atau nilai kedua yang paling bagus adalah kelompok berapa? Kelompok 1 atau kelompok 2? Tadi yang paling cepat siapa? Kelompok 2. Kelompok 2 silakan ambil hadiahnya ke depan, perwakilan ketuanya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kelompok 1. Silakan ambil hadiahnya kelompok 1. Baiklah, mungkin jangan lihat dari hadiahnya ya. Itu sebagai motivasi kalian saja agar lebih giat lagi dalam belajar. Untuk minggu depan pembelajaran kita adalah membahas tentang, atau pertemuan yang akan datang membahas tentang pembinaan di bidang sosial. Tolong kalian di rumah dibaca-baca di buku LKPD atau LKS yang sudah disediakan oleh sekolah ya. Silakan kalian baca-baca di rumah. Nanti ketemu lagi dengan Bapak nanti minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya, jangan jajan sembarangan agar nanti minggu depan kita bisa berkumpul kembali ya. Itu saja, kita sama-sama bacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.